Bagaimana jika alasan Anda bangun pada jam 3 pagi dengan perasaan tidak nyaman bukan hanya karena stres, tetapi peperangan spiritual yang tersembunyi yang terjadi saat Anda tidur? Jika saya memberitahu Anda bahwa bahaya tak kasat mata mengintai setiap malam saat Anda tidur, apakah Anda percaya? Ini bukan cerita horor, juga tidak berlebihan. Ini adalah wahyu yang coba diperingatkan oleh Padre Pio, salah satu orang suci paling berkuasa dalam sejarah. Pernahkah Anda terbangun jam 3 pagi tanpa alasan yang jelas? Pernahkah Anda merasakan kegelisahan yang tidak dapat dijelaskan? Beban di atmosfer yang tidak dapat Anda gambarkan dengan kata-kata? Anda tidak sedang membayangkan sesuatu. Hanya sedikit orang yang mengetahui bahwa saat kita tidur, tubuh kita beristirahat, namun jiwa kita tetap lebih rentan terhadap pengaruh spiritual. Sebelum kita mulai, mari kita bersuara. Komentari malam damai. Jika Anda ingin tidur nyenyak, beri kami suka dan berlangganan. Pantau terus sampai akhir. Ada permata tak terduga yang sayang untuk Anda lewatkan. Padre Pio yang ditandai dengan stigmata Kristus dan diberkahi dengan karunia mistik yang luar biasa, mengetahui kenyataan ini tidak seperti orang lain. Selama bertahun-tahun, dia menghadapi peperangan rohani yang intens pada malam hari. Namun yang lebih penting, dia menemukan perlindungan yang begitu kuat hingga musuh gemetar di hadapannya. Bukan suatu kebetulan jika Anda terbangun dengan kaget di pagi hari. Bukan suatu kebetulan jika Anda merasakan tekanan di dada Anda sesaat sebelum tidur. Dunia spiritual lebih nyata dan lebih aktif dari yang Anda bayangkan, terutama pada jam-jam tidur. Apa yang akan saya ungkapkan kepada Anda hari ini bukanlah tips spiritual sederhana. Ini adalah rahasia yang dianggap sangat penting oleh Padre Pio, sehingga ia membagikannya kepada mereka yang menderita serangan malam hari. Sebuah senjata spiritual yang sangat efektif, sehingga para setan sendiri mengaku takut akan hal itu selama pengusiran setan. Menurut Anda, mengapa begitu banyak orang menderita insomnia tanpa penjelasan medis? Mengapa mimpi buruk paling hebat terjadi antara jam 3 dan 4 pagi? Ini bukanlah suatu kebetulan. Ini adalah masa di mana kekuatan spiritual negatif paling aktif. Namun ada sesuatu yang lebih mereka takuti daripada cahaya siang hari. Sebuah benda suci yang, menurut Padre Pio, menciptakan perisai yang tidak dapat ditembus di sekitar tempat tidur Anda. Sebuah perlindungan yang begitu kuat sehingga mengubah kamar tidur Anda menjadi tempat perlindungan kedamaian. Sebelum mengungkapkan rahasia ini, saya ingin Anda memahami sesuatu yang mendasar. Musuh tidak tidur. Saat Anda beristirahat, dia mencari cara untuk mengganggu kedamaian Anda, menaburkan kesedihan di hati Anda, mencuri istirahat yang Tuhan inginkan dari Anda. Padre Pio mengetahui hal ini dengan baik. Selama malam pertempuran spiritualnya, dia menemukan bahwa benda suci ini tidak hanya melindungi, tetapi juga memurnikan suasana spiritual di rumah Anda. Seolah-olah hal itu menciptakan gelembung cahaya ilahi yang tidak dapat ditembus oleh kekuatan gelap. Jika dalam hati Anda merasa membutuhkan perlindungan ini, tulislah di komentar. Padre Pio, ungkapkan kepada saya rahasia perlindungan Anda. Jangan ubah videonya. Apa yang terjadi selanjutnya begitu kuat sehingga Padre Pio menganggapnya sebagai salah satu senjatanya yang paling efektif melawan kekuatan jahat. Sebuah perlindungan yang sangat sederhana untuk diterapkan namun dampaknya begitu besar sehingga Anda akan bertanya-tanya bagaimana Anda bisa tidur begitu lama tanpanya. Para ahli peperangan rohani mengetahui hal ini dengan baik. Saat tidur, kewaspadaan kita melemah. Ini adalah saat yang tepat bagi pengaruh negatif untuk mencoba menembus pikiran dan jiwa kita. Namun Padre Pio, dengan kebijaksanaan spiritualnya yang mendalam, tidak hanya mengidentifikasi bahayanya, tetapi juga memberikan solusi yang tepat bagi kita. Bayangkan sejenak, berapa kali Anda terbangun dengan perasaan bahwa tidur Anda tidak benar-benar memulihkan? Berapa kali di pagi hari Anda memulai hari dengan perasaan lelah yang tidak dapat dijelaskan, seolah-olah Anda telah berjuang sepanjang malam? Ini adalah tanda yang jelas bahwa istirahat Anda sedang terganggu secara spiritual. Padre Pio mengalami sendiri pertempuran ini. Pada malam-malam paling intensnya, ketika kekuatan gelap mencoba mematahkan semangatnya, dia menemukan sesuatu yang luar biasa. Kekuatan Rosario Suci tidak terbatas pada saat-saat doa yang sadar.
Kehadiran fisiknya di dekat tubuh kita saat tidur menciptakan medan perlindungan supernatural. Rosario adalah senjata untuk saat ini, kata Padre Pio, dan yang dimaksudnya bukan hanya tentang membawanya di siang hari. Ia menemukan bahwa menempatkan rosario di bawah bantal pada malam hari menghasilkan perlindungan yang begitu kuat, sehingga bahkan pengusir setan yang paling berpengalaman pun telah memastikan keefektifannya. Mengapa musuh begitu takut terhadap rosario? Karena setiap manik, setiap doa salam Maria yang tertulis di dalamnya, bagaikan sebuah batu di tembok pertahanan rohani yang melindungi kita. Itu adalah kehadiran perawan Maria yang diwujudkan dalam benda suci, dan kita tahu betul bahwa iblis lari dari kehadirannya. Selama pengusiran setan yang paling intens, setan telah mengakui sesuatu yang menakjubkan. Kehadiran rosario menyebabkan mereka mengalami siksaan yang tak tertahankan. Jika kehadirannya memiliki kekuatan melawan kekuatan jahat selama pengusiran setan, bayangkan perisai perlindungan yang dapat diciptakannya saat Anda tidur. Padre Pio menegaskan, ini bukanlah takhayul, ini adalah kekuatan spiritual yang nyata. Ketika Anda meletakkan rosario di bawah bantal Anda, dengan iman dan pengabdian, Anda mengundang Bunda Allah untuk menjaga tidur Anda. Anda menciptakan tempat perlindungan di sekitar tempat peristirahatan Anda. Para malaikat pelindung, jelas Padre Pio, bekerja sama dengan perlindungan Maria ini. Seolah-olah rosario memperkuat kemampuan mereka untuk membela kita, menciptakan benteng spiritual yang tidak dapat ditembus di sekitar tempat peristirahatan kita. Namun hati-hati, bukan objek fisik itu sendiri yang memiliki kekuatan. Ini adalah iman yang Anda gunakan, hubungan spiritual yang diwakilinya, dan yang terpenting, perantaraan perawan Maria yang diaktifkan melaluinya. Rosario adalah saluran rahmat, saluran perlindungan ilahi. Jika Anda pernah mengalami gangguan tidur, jika Anda terbangun tanpa merasa benar-benar istirahat, atau jika Anda merasakan kehadiran yang meresahkan di malam hari, apa yang akan Anda pelajari dapat mengubah pengalaman istirahat Anda sepenuhnya. Dalam beberapa menit berikutnya, saya akan mengungkapkan dengan tepat bagaimana Padre Pio menggunakan rosario untuk menciptakan perlindungan supernatural ini. Saya akan menunjukkan kepada Anda 3 elemen kunci yang harus Anda pertimbangkan untuk memaksimalkan kekuatan perlindungannya, dan bagaimana praktik sederhana ini tidak hanya dapat mengubah malam Anda, tetapi juga seluruh kehidupan spiritual Anda. Jika dalam hati Anda merasa membutuhkan perlindungan ini, jika ada sesuatu di dalam diri Anda yang sejalan dengan kebenaran spiritual ini, tulislah di komentar, "Perawan Maria, lindungi istirahatku." Ini bukan sekadar komentar, itu adalah pernyataan iman, permohonan langsung untuk perlindungan surgawi. Apa yang ditemukan Padre Pio tentang kekuatan rosario selama pertempuran spiritualnya di malam hari melampaui ajaran umum manapun. Orang suci ini yang ditandai dengan stigmata Kristus menghabiskan banyak malam menghadapi serangan spiritual yang mengajarinya kebenaran mendalam tentang perlindungan ilahi. Rosario adalah senjata saya, Padre Pio sering berkata, namun hanya sedikit yang mengetahui asal-muasal pernyataan ini. Pada suatu malam yang sangat intens, ketika kekuatan gelap menyerang dengan keganasan yang luar biasa, Padre Pio mengalami sesuatu yang selamanya mengubah pemahamannya tentang kekuatan rosario. Malam itu, karena kelelahan akibat peperangan rohani, dia mengambil rosarionya dan, dibimbing oleh ilham ilahi, meletakkannya di bawah bantalnya. Apa yang terjadi setelahnya sungguh luar biasa. Kedamaian supernatural menyerbu selnya. Kehadiran menindas yang menyiksanya menghilang sepenuhnya, seperti kabut sebelum matahari pagi. Mengapa tindakan sederhana ini memiliki kekuatan yang begitu besar? Padre Pio menjelaskan bahwa rosario bukan sekedar objek devosi, itu adalah saluran langsung perlindungan Maria. Saat kita meletakkannya di bawah bantal, kita menciptakan apa yang disebutnya lingkaran perlindungan surgawi. Selama bertahun-tahun sebagai Bapa pengakuan dan pembimbing spiritual, Padre Pio mengidentifikasi 3 momen kritis selama tidur ketika kita paling rentan terhadap serangan spiritual. Saat kita tertidur, pada dini hari, khususnya antara jam 3 dan 4 pagi, dan sesaat sebelum bangun tidur. Pada saat-saat seperti ini, jelasnya jiwa kita lebih mudah menerima pengaruh ilahi dan gangguan jahat.
Itulah sebabnya musuh memanfaatkan momen-momen ini untuk mencoba menyusup ke dalam pikiran kita, menimbulkan penderitaan dan mencuri kedamaian kita. Namun Padre Pio menemukan bahwa rosario ketika diletakkan dengan iman di bawah bantal, menciptakan apa yang ia gambarkan sebagai penghalang cahaya Maria. Perlindungan ini khususnya efektif pada jam-jam rentan di malam hari. Seolah-olah setiap butir rosario adalah mercusuar cahaya yang menjauhkan bayangan spiritual. Isabel, salah satu putri rohaninya yang menderita mimpi buruk dan gangguan malam yang mengerikan, mulai mengikuti nasihat Padre Pio ini. Transformasinya terjadi secara langsung dan mendalam. Mimpi buruknya berhenti, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, dia merasakan istirahat yang benar-benar memulihkan. Apa yang membuat perlindungan ini begitu efektif? Padre Pio menjelaskan bahwa ada 3 unsur mendasar yang diaktifkan ketika kita meletakkan rosario di bawah bantal. Pertama, kehadiran fisik rosario berperan sebagai pengingat nyata akan hubungan kita dengan perawan Maria. Hal ini seperti memiliki kawat landasan spiritual yang membuat kita tetap berlabuh pada perlindungan surgawi. Kedua, setiap doa salam Maria yang tertulis di dalam tasbih rosario terus bergetar secara rohani, bahkan ketika kita tidak sedang aktif berdoa. Ini seperti doa terus-menerus yang terus berlanjut saat kita tidur. Ketiga, dan yang paling penting, tindakan iman ini menarik kehadiran istimewa Maria. Padre Pio meyakinkan bahwa Bunda Maria menganggap isyarat ini sebagai undangan untuk membentuk penjaga surgawi di sekitar tempat peristirahatan kita. Jika pengetahuan ini menyentuh hati Anda dan Anda ingin mempelajari lebih dalam kebijaksanaan spiritual Padre Pio, kami memiliki sesuatu yang istimewa untuk Anda. Kami sudah menyiapkan e-booknya Rahasia Spiritual Santo Padre Pio, yang berisi ajarannya yang paling mendalam tentang perlindungan spiritual, termasuk doa-doa yang kuat dan nasihat praktis untuk memperkuat kehidupan spiritual Anda. Temukan tautannya di komentar yang disematkan. Materi ini merupakan panduan lengkap untuk menerapkan kebijaksanaan Padre Pio dalam kehidupan sehari-hari. Padre Pio menegaskan bahwa kekuatan rosario di bawah bantal tidak otomatis. Hal ini memerlukan iman dan keterbukaan hati. Ini bukanlah jimat keberuntungan, melainkan saluran rahmat ilahi yang harus kita aktifkan dengan kepercayaan kita pada perantaraan Maria. Pada tahun-tahun terakhirnya, Padre Pio mengungkapkan sesuatu yang luar biasa. Malaikat pelindung bekerja selaras sempurna dengan perlindungan Maria ini. Beliau menjelaskan, ketika rosario hadir, para malaikat dapat membangun perlindungan yang lebih kuat dan efektif di sekitar tempat peristirahatan kita. Para pengusir setan yang paling berpengalaman telah membenarkan ajaran Padre Pio ini. Selama eksorsisme, mereka mencatat bahwa kehadiran rosario saja sudah menyebabkan reaksi keras pada roh jahat. Jika ia memiliki kekuatan seperti itu selama pengusiran setan, bayangkan keefektifannya sebagai perisai pencegahan selama kita beristirahat. Ada kekuatan dalam rosario suci yang melampaui pemahaman manusia. Ketika Padre Pio mengungkapkan rahasia meletakkannya di bawah bantal, dia tidak hanya membagikan kebiasaan saleh saja. Dia mengungkapkan kebenaran spiritual mendalam yang dapat mengubah malam kita sepenuhnya. Apa yang membuat rosario begitu kuat, khususnya saat tidur? Padre Pio menjelaskan bahwa sakramental ini menciptakan 3 tingkat perlindungan yang berbeda. Tingkat pertama adalah fisik. Rosario yang diberkati dan disucikan membentuk penghalang nyata terhadap pengaruh negatif. Hal ini seperti menciptakan perimeter suci di sekeliling tempat peristirahatan kita. Tingkat kedua adalah spiritual. Setiap manik rosario dipenuhi dengan doa-doa yang telah kita panjatkan di atasnya. Saat kita meletakkannya di bawah bantal, doa-doa ini terus bertindak sebagai perisai yang tidak terlihat. Hal ini seperti memiliki paduan suara surgawi yang menyanyikan salam Maria sepanjang malam, menjauhkan kekuatan gelap. Tingkat ketiga dan paling kuat adalah perantaraan langsung perawan Maria. Dengan meletakkan rosario di bawah bantal, kita secara resmi mengundang Bunda Allah untuk menjaga tidur kita. Hal ini seperti memiliki seorang ibu surgawi yang duduk di samping tempat tidur kita, melindungi setiap saat istirahat kita. Pengusir setan telah menegaskan bahwa musuh tidak bisa tetap berada di tempat di mana rosario hadir dengan iman.
Selain itu, selama pengusiran setan yang paling intens, setan telah mengakui bahwa kehadiran Rosario menyebabkan siksaan yang tak tertahankan bagi mereka. Jika ia memiliki kekuatan seperti itu selama pengusiran setan, bayangkan efektivitasnya sebagai perlindungan preventif. Padre Pio mengajarkan bahwa Rosario di bawah bantal berfungsi sebagai pembersih suasana spiritual pada malam hari. Saat kita tidur, sakramental ini bekerja dalam 3 dimensi secara bersamaan. Membersihkan lingkungan dari pengaruh negatif, menarik kehadiran malaikat pelindung, dan membangun hubungan langsung dengan hati Maria yang tak bernoda. Mengapa perlindungan ini sangat penting, khususnya saat tidur? Karena pada malam hari jiwa kita paling mudah menerima pengaruh spiritual. Padre Pio menjelaskan bahwa ketika tubuh kita beristirahat, jiwa kita tetap aktif dan rentan. Rosario bertindak sebagai perisai yang melindungi kerentanan ini. Saat kita meletakkan Rosario di bawah bantal, kita tidak sekadar mengikuti tradisi. Kita sedang mengaktifkan apa yang disebut Padre Pio sebagai sirkuit rahmat Maria. Ibarat menghubungkan ruang peristirahatan kita langsung dengan sumber kekuatan surgawi yang tetap aktif sepanjang malam. Efektivitas perlindungan ini diwujudkan dalam berbagai cara. Beberapa orang mengalami tidur yang lebih nyenyak dan memulihkan. Yang lain merasakan penurunan yang signifikan pada mimpi buruk dan gangguan malam hari. Banyak yang melaporkan terbangun dengan perasaan damai dan pembaruan spiritual yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Padre Pio menegaskan bahwa kekuatan Rosario di bawah bantal tidak bergantung pada kondisi kesadaran kita. Bahkan saat kita tidur, sakramental ini tetap melanjutkan karya perlindungannya. Ibarat memiliki wali yang tak kenal lelah dan tetap waspada saat kita beristirahat. Namun ada hal mendasar yang harus kita pahami. Rosario bukanlah jimat ajaib. Kekuatannya berasal dari iman kita dan perantaraan perawan Maria. Ketika kita meletakkannya di bawah bantal dengan pengabdian yang sejati, kita sedang melakukan tindakan iman yang mengaktifkan kekuatan perlindungannya. Padre Pio mengajarkan bahwa Rosario di bawah bantal juga mempunyai efek kumulatif. Dengan berlalunya malam suasana spiritual di tempat peristirahatan, kami menjadi semakin murni. Ini seperti membangun benteng spiritual yang semakin kuat seiring berjalannya waktu. Perlindungan ini sangat kuat pada jam-jam paling rentan di malam hari, khususnya antara jam 3 dan 4 pagi. Pada jam-jam inilah perisai Rosario menjadi sangat diperlukan dan kekuatan perlindungannya paling nyata. Saat kita melakukan perjalanan untuk memahami kekuatan Rosario saat tidur, kita mencapai titik penting. Peran khusus perawan Maria sebagai pelindung istirahat kita. Padre Pio mengungkapkan bahwa Maria memberikan perlindungan khusus terhadap mereka yang tidur dengan Rosario di bawah bantalnya. Mengapa perlindungan ibu ini begitu istimewa saat tidur? Padre Pio menjelaskan bahwa Maria sebagai ibu rohani kita memahami kerentanan kita pada malam hari. Saat kita meletakkan Rosario di bawah bantal, kita seolah-olah menyampaikan undangan resmi kepada Bunda Allah untuk menjaga istirahat kita. Kehadiran Maria melalui Rosario benar-benar mengubah suasana spiritual ruangan. Padre Pio menggambarkan fenomena ini sebagai cahaya keibuan yang menyelimuti ruang tempat kita beristirahat. Cahaya ini, meskipun tidak terlihat oleh mata fisik kita, dapat dilihat dengan sempurna di alam spiritual dan bertindak sebagai penghalang terhadap pengaruh negatif apapun. Selama bertahun-tahun pengalamannya dalam peperangan rohani, Padre Pio mengamati bahwa kekuatan gelap berjuang untuk beroperasi di ruang di mana kehadiran Maria diserukan melalui Rosario. Kehadiran keibuannya seolah-olah menciptakan lingkungan yang tidak sesuai dengan gangguan spiritual apapun. Ketika kita tidur dengan Rosario di bawah bantal, Maria menegakkan apa yang disebut Padre Pio sebagai penjaga ibu. Perlindungan ini beroperasi pada 3 tingkatan secara bersamaan. Pertama, memurnikan lingkungan dari pengaruh negatif. Kedua, ia menciptakan penghalang pelindung. Dan ketiga, hal ini memfasilitasi istirahat yang benar-benar memulihkan. Kekuatan perlindungan Maria ini semakin intensif, terutama pada saat-saat paling rentan di malam hari. Padre Pio menjelaskan bahwa antara pukul 3 dan 4 pagi, ketika gangguan rohani seringkali paling parah, kehadiran Maria melalui Rosario bertindak sebagai perisai yang tidak dapat dipecahkan. Bagaimana kita bisa mengenali tanda-tanda perlindungan ibu ini?
Padre Pio menyebutkan beberapa indikator, rasa damai saat bangun tidur, tidak adanya mimpi buruk yang mengganggu, istirahat yang lebih nyenyak dan menyegarkan, serta rasa aman secara umum di malam hari. Perlindungan Maria melalui Rosario tidak hanya melindungi kita dari pengaruh negatif, tetapi juga menarik berkah khusus bagi peristirahatan kita. Padre Pio mengajarkan bahwa berkat-berkat ini mencakup pemurnian pikiran kita saat tidur, penyembuhan ingatan-ingatan yang mengganggu, dan pemulihan energi spiritual kita. Ketika kita meletakkan Rosario di bawah bantal dengan iman, pada dasarnya kita sedang menciptakan apa yang disebut Padre Pio sebagai tempat perlindungan malam hari. Ruang suci ini di bawah perlindungan langsung Maria menjadi tempat di mana roh kita dapat benar-benar beristirahat dan memperbarui diri. Padre Pio menegaskan bahwa perlindungan keibuan ini sangat efektif jika dipadukan dengan doa singkat sebelum tidur. Tidak perlu panjang atau rumit. Doa sederhana kepada Maria, mengakui dia sebagai pelindung malam kita, sudah cukup untuk mengaktifkan penjaga khusus ini. Kehadiran Rosario di bawah bantal berfungsi sebagai pengingat akan cinta keibuan Maria. Bahkan dalam keadaan tidur, jiwa kita mengenali kehadiran pelindung ini dan menemukan kenyamanan di dalamnya. Hal ini seperti tidur di bawah jubah pelindung seorang ibu surgawi. Perlindungan Maria ini memiliki efek kumulatif pada ruang peristirahatan kita. Dengan berlalunya malam, suasana spiritual di kamar kami menjadi semakin murni. Padre Pio membandingkan proses ini dengan membangun benteng spiritual yang semakin kuat seiring berjalannya waktu. Kini setelah kita memahami kekuatan luar biasa dari Rosario sebagai perlindungan saat tidur, sekarang saatnya mempelajari bagaimana menerapkan kebijaksanaan Padre Pio dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak cukup hanya meletakkan Rosario di bawah bantal, ada seluruh proses sakral yang memaksimalkan kekuatan perlindungannya. Padre Pio meninggalkan instruksi spesifik kepada kita tentang bagaimana mempersiapkan tempat peristirahatan kita untuk menerima perlindungan surgawi ini. Langkah pertama adalah langkah mendasar. Kita harus memiliki Rosario yang diberkati. Bukan sembarang Rosario yang dapat digunakan. Itu haruslah yang telah menerima berkat imam, karena ini menguduskannya sebagai alat perlindungan ilahi. Sebelum meletakkan Rosario di bawah bantal, Padre Pio menganjurkan untuk membuat doa pengaktifan yang singkat namun kuat. Kita dapat berkata dengan iman, "Perawan Maria, melalui Rosario suci ini, tegakkanlah perlindungan keibuanmu atas peristirahatanku. Semoga setiap manik menjadi mercusuar cahaya yang mengusir semua kegelapan dari tempat peristirahatanku." Penempatan Rosario yang tepat juga penting. Padre Pio menetapkan bahwa itu harus diletakkan di bawah bantal, sebaiknya di tengah, di mana kepala kita akan bersandar. Hal ini menciptakan apa yang disebutnya titik fokus perlindungan, yang menyebar ke seluruh tubuh kita saat tidur. Untuk memaksimalkan perlindungan ini, Padre Pio menyarankan untuk menciptakan apa yang disebutnya lingkungan iman. Artinya menjaga sikap percaya dan bersyukur saat hendak tidur. Tidak perlu merasakan sesuatu yang istimewa. Iman yang sederhana dan tulus sudah lebih dari cukup untuk mengaktifkan perlindungan ini. Ketika Isabel menerapkan instruksi ini dalam hidupnya, transformasi langsung terjadi. Gangguan malam hari yang menyiksanya berhenti total. Kesaksiannya menegaskan apa yang selalu diajarkan Padre Pio. Perlindungan Rosario adalah nyata dan nyata bila dilaksanakan dengan iman dan mengikuti instruksi yang benar. Padre Pio meyakinkan kita bahwa perlindungan ini semakin kuat seiring berjalannya waktu. Setiap malam kita tidur di bawah penjagaan Rosario, tempat peristirahatan kita menjadi semakin murni. Ini seperti membangun benteng spiritual yang semakin hari semakin kuat. Dan apa jadinya jika suatu malam kita lupa meletakkan Rosario? Padre Pio meyakinkan kita, yang penting adalah mempertahankan praktik ini secara konsisten. Sesekali malam tanpa Rosario tidak akan menghancurkan akumulasi perlindungan, namun kita harus berusaha untuk menjaga praktik suci ini tetap konsisten. Bagi mereka yang memulai praktik ini hari ini, Padre Pio mempunyai janji khusus. Perlindungan dimulai dari malam pertama. Anda tidak perlu menunggu berminggu-minggu atau berbulan-bulan untuk merasakan manfaatnya. Perawan Maria segera menanggapi tindakan iman dan kepercayaan ini.
Ajaran Padre Pio tentang kekuatan pelindung Rosario Suci selama tidur menawarkan perspektif yang mendalam tentang bagaimana iman dapat mengubah malam kita menjadi tempat perlindungan yang penuh damai di bawah penjagaan keibuan Bunda Maria. Wahyu ini yang lahir dari pertempuran spiritual yang intens dan hubungan erat dengan yang ilahi, menghadirkan praktik sederhana namun transformatif. Menempatkan rosario yang telah diberkati di bawah bantal untuk menciptakan tempat suci untuk beristirahat. Pesan ini sangat beresonansi dengan budaya Indonesia, di mana spiritualitas dan penghormatan terhadap tradisi keagamaan tertanam kuat dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari doa bersama di masjid hingga ritual keluarga di rumah. Merenungkan kata-kata Padre Pio, saya tersentuh oleh kemampuannya untuk menjadikan sesuatu yang biasa seperti tidur sebagai momen kedekatan dengan yang suci. Di tengah masyarakat Indonesia yang sering dihadapkan pada stres, insomnia, dan pencarian makna hidup, gagasan bahwa sebuah rosario sederhana dapat melindungi kita dari kekuatan tak terlihat yang mengganggu tidur kita adalah pengingat bahwa iman dalam bentuknya yang paling sederhana memiliki kekuatan luar biasa. Penegasan Padre Pio bahwa rosario bukanlah jimat, melainkan saluran rahmat yang diaktifkan oleh iman, mendorong saya untuk memeriksa kembali kehidupan spiritual saya. Di Indonesia, di mana nilai-nilai komunitas dan keimanan dijalani melalui doa, bersama atau silaturahmi, ajaran ini mengajak kita untuk mempraktikkan devosi dengan niat tulus. 3 tingkat perlindungan yang dijelaskannya, fisik, spiritual, dan perantaraan, memberikan solusi menyeluruh untuk mengatasi gangguan tidur, baik itu insomnia maupun kecemasan yang merampas kedamaian. Gambaran tentang penghalang cahaya Maria atau tempat suci malam membangkitkan kehangatan sebuah rumah tradisional Indonesia, di mana kehadiran figur keibuan seperti Bunda Maria memberikan rasa aman. Visi ini menginspirasi saya untuk melihat kamar tidur saya bukan hanya sebagai tempat beristirahat, tetapi sebagai ruang suci di mana doa dan kepercayaan kepada Tuhan mempersiapkan tidur yang menyegarkan. Kisah Isabel, putri rohani Padre Pio yang mengatasi mimpi buruknya melalui praktik ini, menjadi mercusuar harapan bagi banyak orang di Indonesia yang terbangun lelah tanpa alasan jelas. Ceritanya mengingatkan saya pada malam-malam ketika saya terjaga dengan rasa lelah yang tak terjelaskan, seolah-olah telah bertarung dalam pertempuran tak kasat mata. Janji Padre Pio bahwa perlindungan dimulai sejak malam pertama adalah anugerah bagi budaya kita, yang menghargai solusi praktis namun juga menghormati kedalaman tradisi, seperti pengajian keluarga atau perayaan hari raya keagamaan. Ajaran ini melampaui ranah spiritual dan selaras dengan kecintaan kita pada tindakan yang memberi makna pada kehidupan sehari-hari, seperti berbagi makanan di meja keluarga atau berdoa bersama tetangga. Untuk menerapkan kebijaksanaan ini dalam hidup saya akan mulai dengan mendapatkan rosario yang telah diberkati, memastikan bahwa ia telah menerima pengudusan imamat yang dianggap penting oleh Padre Pio. Setiap malam saya akan meletakkannya di bawah bantal dan mengucapkan doa yang ia sarankan. Bunda Maria, melalui rosario suci ini, tetapkan perlindungan keibuanmu atas istirahatku. Semoga setiap butirnya menjadi mercusuar cahaya yang mengusir kegelapan dari tempat istirahatku. Ritual kecil ini akan menjadi momen koneksi saya dengan yang ilahi, menggemakan doa-doa yang diucapkan oleh nenek-nenek kita di sore hari. Untuk menciptakan lingkungan iman yang disarankan Padre Pio, saya akan mempraktikkan rasa syukur sebelum tidur, memikirkan satu momen kebahagiaan dalam hari itu. Mungkin tawa bersama keluarga atau keindahan senja di sawah. Praktik ini yang selaras dengan tradisi Indonesia untuk menghargai harmoni akan menumbuhkan sikap penuh kepercayaan. Gagasan tentang efek kumulatif, di mana setiap malam memperkuat benteng spiritual di ruang istirahat saya, memotivasi saya untuk konsisten. Dalam budaya yang menghargai kesabaran, seperti waktu yang dihabiskan untuk menenun batik atau mempersiapkan jamuan keluarga, ajaran ini mengingatkan saya bahwa transformasi sejati membutuhkan waktu. Saya akan mencatat perubahan dalam kualitas tidur dan kedamaian batin saya dalam sebuah jurnal, sebuah kebiasaan yang mencerminkan kecintaan kita pada cerita dan refleksi.
Jika saya lupa meletakkan rosario satu malam, jaminan Padre Pio bahwa hal ini tidak akan menghapus perlindungan yang telah terkumpul mendorong saya untuk terus melanjutkan tanpa rasa bersalah. Sebuah cerminan dari ketahanan kita dalam menghadapi tantangan. Di luar kehidupan pribadi, saya merasa terpanggil untuk berbagi praktik ini dengan komunitas saya. Di Indonesia, di mana gotong royong dan kebersamaan adalah inti kehidupan, saya akan mengajak keluarga dan teman untuk mencoba rosario di bawah bantal, menceritakan kisah Isabel dan janji Padre Pio. Mengadakan doa bersama di rumah seperti tahlilan atau pengajian akan mempererat ikatan kita, mirip dengan saat kita berkumpul untuk hari raya. Dengan menjalani praktik ini, saya berharap dapat memancarkan kedamaian yang ditawarkannya, menjadi cahaya bagi orang lain di dunia yang sering diselimuti kegelisahan. Kegentingan pesan Padre Pio bahwa musuh tidak pernah tidur, mendorong kita untuk bertindak sekarang. Dalam budaya yang menghargai tindakan penuh makna dan keimanan, seruannya untuk mempersenjatai diri dengan rosario adalah langkah menuju kekuatan spiritual. Malam ini saya mengajak Anda untuk mengambil rosario yang telah diberkati, meletakkannya di bawah bantal, dan berdoa dengan iman. Percayalah bahwa perlindungan keibuan Maria akan menyelimuti malam Anda dengan damai. Besok renungkan. Apakah Anda tidur lebih nyenyak? Apakah Anda merasakan kehadirannya? Tanda-tanda ini adalah awal dari kehidupan spiritual yang diperbarui. Jika pesan ini menyentuh hati Anda, sebarkan cahayanya. Berikan tanda suka pada video ini untuk membagikan kebijaksanaan Padre Pio kepada mereka yang mencari kedamaian. Bagikan kepada keluarga dan teman yang mendambakan tidur nyenyak. Berlangganan saluran ini dan aktifkan lonceng notifikasi untuk tidak ketinggalan konten inspiratif lainnya. Di kolom komentar, tulis Bunda Maria, lindungi istirahatku dengan rosario sucimu sebagai tindakan iman. Jika Anda telah mencoba praktik ini, ceritakan pengalaman Anda di bawah. Kisah Anda bisa menginspirasi orang lain. Mari bersama-sama membangun komunitas iman dan kedamaian. Semoga damai Maria selalu menyertai Anda. Amin.